Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punapi gatre alit-alit sareng sami ring pelajaran bahasa Bali raga kacunduk malih bersama Bu Elin nggih. Dalam pelajaran bahasa Bali kita bertemu kembali. Dumogi alit-alit sami kena-kena tur becik-becik, mudah-mudahan anak-anak semua sehat-sehat dan baik-baik. Raina mangkin Bu Elin jagi nyarcayang indek kruna dwilingga anak-anak. Kruna dwilingga nika sama dengan kata ulang nggih. Kata kruna dwilingga niki akeh anak-anak, banyak ya. Wenten kruna dwi samalingga atau kata ulang murni, kemudian dwi mayalingga kata ulang semu, wenten dwi samatralingga kata ulang berubah bunyi, wenten dwi purwalingga kata ulang yang diulang atau reduplikasi, diulang suku kata depannya. Kemudian dwi wasanalingga anak-anak. Dwi wasanalingga niki kata ulang yang kata dasarnya, kata suku kata pertamanya nika selalu mendapatkan awalan pa seperti nike. Kita akan bahas satu-satu ya anak-anak nggih. Mulai dari kruna dwi samalingga anak-anak. Dwi samalingga adalah kata ulang murni ya. Dua kata dasar yang ucapannya sama, apabila dia diucapkan hanya sekali maka dia akan mempunyai makna tunggal, tapi kalau dia diucapkan dua kali maka dia akan mempunyai makna jamak. Contoh anak-anaknya, misalnya niki gede-gede, gede-gede, gede artinya besar satu, gede-gede artinya besar-besar, lebih dari satu. Kemudian cenik-cenik, cenik-cenik artinya kecil-kecil itu nggih. Kemudian tegah-tegah, tinggi-tinggi, kemudian endep-endep, rendah-rendah atau pendek-pendek, nggih. Kemudian jegek-jegek, cantik-cantik, bagus-bagus, ganteng-ganteng seperti nika dwi samalingga. Makin lanjut dwi mayalingga. Dwi mayalingga niki sama dengan kata ulang semua anak-anak nggih. Kata ulang semua contohnya misalnya kupu-kupu, dua kata dasar yang apabila diucapkan hanya sekali maka maknanya akan hilang anak-anak. Tapi kalau dia diucapkan dua kali barulah maknanya akan kelihatan. Manye nika artinya ngenah hilang, sebentar-sebentar kelihatan, sebentar-sebentar hilang, itu namanya manye nggih, manye lingga. Kata ulang semua anak-anak nggih. Kupu-kupu, coba anak-anak ucapkan, aku melihat kupu gitu misalnya. Orang lain paham artinya itu kupu, oh maksudnya dia pasti kupu-kupu, tapi tetap maknanya hilang anak-anak nggih. Jadi harusnya diucapkan kupu-kupu seperti itu. Kemudian kunang-kunang, binatang malam yang kalau dia terbang itu mengeluarkan sinar nyit 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 gitu, kunang-kunang anak-anak ya. Kalau diucapkan sekali kunang, aku tadi malam melihat kunang. Tiang ninggalin kunang nih bisanya. Kunang, ya orang lain barangkali paham kunang-kunang maksudnya ya, tapi tetap maknanya hilang, harusnya disebutkan kunang-kunang gitu nggih. Pici-pici, katang-katang, biah-biah, kawe-kawe. Nah, seperti ini nggih dan lain sebagainya. Miwah sanisiosan. Kemudian makin lanjut kruna dwi samatralingga. Dwi samatralingga ini kan apa? Dwi samatralingga adalah kata ulang yang mengalami perubahan bunyi anak-anak. Dwi samatralingga nggih. Jadi contohnya begini misalnya, dengak, dengok. Coba perhatikan, dengak, dengok, dengak, dengok itu nggih. Jadi tengok itu dengak, dengok anak-anak nggih. Jadi pertama ngak, kemudian lagi ngok. Nah, jadi ngak dan ngoknya itu dia mengalami perubahan bunyi. Kemudian seledat, seledet. Larak lirik anak-anak, seledat, seledat. Cebar, cebur, cebar, cebur nih dia terjun, naik lagi, terjun, naik lagi. Kecag, kecog, kebar, keber, berterbangan, miwah sanisiosan. Nggih, anak-anak. Kemudian lanjut makin dwi purwalingga. Dwi purwalingga atau reduplikasi itu pengulangan di awal suku kata anak-anak nggih. Jadi contohnya misalnya niki rame, rame itu artinya orang tua anak-anak. Kemudian kekawe nika artinya laba-laba ya, kekawe. Kemudian ada lagi sesate ini ke sate anak-anak nggih, sate. Jadi
Jadi pengulangan di awal suku kata nika atau reduplikasi sama dengan dwi purwalingga. Kemudian terakhir adalah keruna dwi wasana lingga. Dwi wasana lingga, kata dasarnya yang pertama niki diberikan imbuhan pa anak-anak. Ada kata kecor misalnya. Kemudian pengulangannya nika yang kedua itu diulang sekali lagi dia gitu. Diulang sekali lagi anak-anak. Yang pertama ditambahkan pa, kemudian kata dasarnya diulang sekali lagi gitu. Misalnya kecor, pake cor-cor, pake cor-cor. Pake cor-cor ini artinya kalau anak-anak membuka keran ya, buka keran itu airnya mengalir cor-cor gitu, namanya pake cor-cor. Kemudian pake cos-cos, berlompat-lompatan, pake cos-cos. Ingat pake cos-cos gitu nggih. Pake cor-cor. Pake nyor-nyor, pakai nyor-nyor biasanya kalau ibu-ibu itu pergi kundangan itu dia menggunakan jenis-jenis pernak-pernik yang berkilau-kilau itu namanya pakai nyor-nyor anak-anak seperti ini ke. Nike contoh kuruna dwi wasana lingga miwah sanesiosan. Nanti anak-anak cari sendiri nge. Nah, sekarang mungkin Bu Elin akan memberikan anak-anak tugasnya dari keterangan dari penjelasan kuruna dwi lingga tadi. Nika kan sudah Bu Elin jelaskan semuanya. Sekarang anak-anak Bu Elin kasih tugas ya. Tugasnya anak-anak mencari contoh 3 saja. Mencari contoh 3 saja. Keruna dwi wasana lingga. 3 saja anak ya. Kalau benar ketiga-tiganya Bu Elin akan memberikan nilai 90. Sampai anak-anaknya dimogi ringgala sanisiosan di Raga Pacang Kacunduk Mali. Tetap semangat belajar bahasa Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.